Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program Anates. Nah, untuk lebih jelasnya, kami dari anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Finasa Fitri, rekan saya Anissa Kuratu Aini, Azizah, dan Dea Yunita Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program Anates. Sebagai langkah awal untuk penjelasan materi mengenai program Anates ini, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu program Anates. Nah, program Anates sendiri merupakan salah satu program yang berfungsi untuk menghitung analisis butir soal secara tepat, mudah, dan akurat. Nah, apalagi aplikasi ini juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sangat mudah ketika kita menggunakannya. Nah, program Anates ini mempunyai kekurangan maupun kelemahannya. Untuk kelebihannya sendiri seperti yang dijelaskan pada pengertiannya, yaitu dia mempunyai keunggulan di antaranya program ini dapat digunakan untuk menganalisis butir soal bentuk uraian. Di samping untuk analisis soal, di samping itu juga bisa untuk soal pilihan ganda. Nah, kemudian program ini juga menggunakan bahasa Indonesia yang ini jelas memudahkan para penggunanya. Terus hasil dari analisis tentang skor ini juga skor analisisnya itu juga dapat kita transfer ke Microsoft Office Excel. Nah, program dari Anates ini tuh juga dapat mengetahui kualitas soal yang dibuat pendidik dan hasilnya pun bisa langsung kita cetak. Nah, di samping keunggulan program Anates ini, program ini juga memiliki kelemahan, di antaranya program ini dapat membuat soal uraian yang ini tentunya dapat merugikan siswa. Nah, maksudnya di sini ini adalah ketika jawaban siswa itu sebenarnya benar, tetapi kalimat dan kata-kata yang digunakannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di program Anates. Nah, hal tersebut akan menyebabkan kesalahan terhadap jawaban yang diberikan siswa tersebut, sehingga ini akan dapat merugikan siswa itu sendiri. Nah, selain itu, kelemahannya itu adalah bila mana seorang pendidik salah memasukkan data jawaban siswa, maka akan merugikan siswa tersebut. Jadi ke sini kelemahannya itu lebih ke arah merugikan terhadap nilai siswa gitu. Nah, mungkin sebagai pendahuluan mengenai program Anates ini, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Azizah Rahmalia Juwita. Kepada Azizah, dipersilahkan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai data Anates yang kami gunakan kali ini. Untuk data kali ini kami menggunakan data dari 20 orang siswa dengan jumlah soal 10 dan pilihan jawabannya 5, yaitu A, B, C, dan E. Nah, selanjutnya di situ terdapat tempat untuk kita menuliskan nama siswa, dan selanjutnya ada juga tempat untuk kita menuliskan kunci jawaban dari soal pilihan ganda yang akan kita uji. Baiklah, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah yang telah menjelaskan mengenai program Anates pertama. Untuk selanjutnya, mulai kedua, kepada Dea Yunita Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai simulasi dari Anates pilihan ganda. Karena kami telah menggunakan data yang ada dan berikut merupakan data dari Anates. Nah, pada data ini memuat tentang nama subjek dan sebelah kanannya kita merupakan
butir soal dan juga nama atau kunci jawaban dari butir soal. Dan di bawah butir kunci soal itu adalah jawaban dari siswa, siswa. Next. Kita kembali ke menu utama, lalu penyekoran data. Nah, pada penyekoran data ini, kita bisa mengurutkan data tertinggi sampai data terendah. Dan yang berwarna kuning ini merupakan skor dari jawaban siswa tersebut. Dan kita juga bisa melihat rata-rata dari soal yaitu 7,70 dan standar deviasinya yaitu 1,75. Pada jawaban siswa ini yang angka 1 merupakan jawaban yang benar dan tanda strip merupakan jawaban yang salah. Kita kembali ke menu utama. Kita klik skor di bobot. Pada skor di bobot ada jumlah subjek, yaitu subjek yang digunakan sebanyak 20 siswa dan butir soalnya 10. Untuk bobot jawaban benar yaitu 1 dan bobot jawaban salah adalah 0. Kita juga bisa mengganti bobotnya. Ini menjadi 10 untuk nilai puluhan dan kita juga bisa mengganti kembali ke 1. Jadi kita akan menggunakan yang bobotnya 1. Yang berwarna kuning merupakan skor asli dari jawaban siswa dan skor bobot yang berwarna hijau. Kita kembali kepada menu utama. Nah, pada olah data, kita dapat melihat reliabilitas data. Pada reliabilitas data, kita dapat melihat rata-rata, yaitu 7,70, simpangan baku, yaitu 1,75, dan korelasi XY, yaitu 0,45, serta reliabilitas tes, yaitu 0,62. Nah, yang berwarna kuning merupakan skor total dari siswa. Serta kita dapat juga melihat skor ganjil dan skor genap dari siswa. Kita kembali ke menu utama. Pada olah data juga kita bisa melihat kelompok unggul dan asor. Pada kelompok unggul yaitu terdiri dari siswa yang mempunyai nilai yang tinggi dan kelompok asor yang rendah. Kita kembali ke menu utama. Nah, pada olah data kita juga bisa melihat daya pembeda. Pada daya pembeda, kita bisa melihat indeks daya pembeda, yaitu ada 140 dan seterusnya. Kita juga dapat melihat bedanya pada kolom beda dan kelompok atas serta kelompok bawah. Kembali ke menu utama. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea yang telah menjelaskan. Untuk pemateri terakhir, yaitu kepada Anissa Qurratu Aini, kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya saya mematikan kamera karena jaringan di rumah saya tidak stabil. Oke, saya akan melanjutkan
pengolahan data Anates, yaitu mengenai tingkat kesukaran. Jadi menu utama ini kita bakalan ambil tingkat kesukaran. Nah, berdasarkan ini dapat dilihat dari jumlah subjek yang 20 orang dan butir soalnya 10, tingkat kesukaran nomor butir 1 ada 65 tingkat kesukaran, 90, 85, 75, 70, 90, 75, 75, 80, 65. Ini merupakan urutan 10 tingkat kesukaran butir soal. Ini butir soalnya, tingkat kesukarannya. Dapat dilihat, untuk soal 1, hanya 13 orang yang betul, soal 2, 18 betul, soal 3, 17, soal 4, 15, soal 5, 14, soal 6, 18, dan seterusnya. Yang terakhir, soal nomor 10, hanya 13 siswa yang dapat menjawab benar. Dapat ditafsirkan berdasarkan tingkat kesukaran ini. Untuk soal pertama itu, dia tingkat kesukarannya itu sedang, soal kedua sangat mudah, soal ketiga mudah, 4 mudah, 5 sedang, 6 sangat mudah, 7 mudah, 8 mudah, 9 mudah, 10 sedang. Karena untuk yang soal nomor 2 sangat mudah, karena 18 siswa menjawab benar, dan yang sedang seperti soal nomor 5, 14 siswa menjawab benar, maka tingkat kesukarannya ialah sedang. Baik, kita kembali ke menu utama. Untuk korelasi skor butir dengan skor soal, jika dia sangat signifikan di sini, berarti ini validitasnya sangat bagus. Kalau dia masih strip, berarti kita harus kembali lagi merevisi soal telah dibuat. Kita kembali ke menu utama. Kita ambil ke kualitas pengecoh. Nah, baik, di sini ada lambang-lambang yang disediakan, yang bintang 2 kunci jawaban, plus 2 sangat baik, plus 1 baik, minus 1 kurang, minus 2 buruk, dan buruk sangat buruk minus 3. Jika dia warna merah ini, maka pengecohnya sangat tidak bagus. Maka kita harus merevisi kembali merevisi kembali pilihan ganda yang telah kita berikan agar kualitas soalnya lebih bagus, sehingga ketika siswa menjawab soal pilihan ganda, mereka bisa menganalisis soal dengan baik, karena di sini yang merah ini mengartikan bahwasanya kita dalam pengecohan soal masih kurang baik. Yang ini warna sedikit berwarna biru muda atau warna telur asin ini merupakan jawaban yang benar. Jadi ada 13 orang siswa menjawab dengan benar. Di sini 15 siswa, di sini 18 siswa. Dan untuk di sini merupakan soal yang sangat baik dalam pengecohan soalnya. Karena dia ada plusnya 2. Oke, kita kembali ke menu utama kembali. Kita ambil yang rekap analisis butir. Nah, disinilah rekap semuanya. Jadi, rekap yang telah kita bacakan tadi, kayak tingkat kesukaran, soal butir 1 itu sedang, dengan korelasi 0,731, dan signifikan korelasinya sangat signifikan. Berarti ini contoh soal yang bagus. Karena kalau dia strip, seperti yang saya katakan, berarti dia butuh revisi soal. Baik, kita kembali ke menu utama. Dan ini adalah olah semua otomatis. Nah, seperti inilah hasil olah data siswa kita jika dia olah otomatis. Dengan arti kata, semua hasil olah sudah ada di sini. Seperti nomor urut, subjek, terus benarnya berapa, salah, kosong, skor asli, skor bobot,
nilainya. Lalu ada rata-rata, simpang baku, korelasi XY, reliabilitas, dan seterusnya. Karena di dalam otomatis pengolahan ini berarti di sini merekap keseluruhan pengolahan data yang telah disampaikan tadi. Nah, diolah semua otomatis ini, dia akan merekap semua olah data yang telah kita jelaskan tadi. Jadi untuk melihat keseluruhan hasil olah data yang telah kita bacakan tadi, dapat dilihat diolah semua otomatis. Baik, sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Qurratu Aini yang telah menjelaskan penjelasan terakhir mengenai diskusi kita mengenai program Anates kali ini. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Anissa tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok kami mengenai program Anates ini. Kami di kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video kami, serta juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian materi pada kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.